Awalnya, dia hanyalah pria biasa, tidak jelek, tapi juga tidak menonjol, tidak miskin, tapi juga bukan siapa-siapa. Hidupnya berjalan normal, kerja, pulang, sesekali nongkrong, dan diam-diam menyimpan harapan yang sama seperti banyak pria lainnya, ingin disukai oleh wanita yang dia inginkan. Tapi ada satu hal yang terus berulang dalam hidupnya. Penolakan. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Dia pernah mencoba menjadi pria yang baik, selalu cepat membalas chat, selalu ada saat dibutuhkan, selalu berusaha menyenangkan, tapi hasilnya, dia hanya dijadikan tempat curhat. Pernah juga dia mencoba jadi pria yang jujur mengungkapkan perasaan secara langsung, tanpa permainan. Tapi lagi-lagi, jawabannya sama, kamu baik. Tapi kita temenan aja ya. Kalimat itu seperti menghantuinya. Semakin dia mencoba, semakin dia gagal, dan yang paling menyakitkan, dia mulai membandingkan dirinya dengan pria lain. Pria yang menurutnya tidak lebih baik darinya. Bahkan ada yang terlihat biasa saja, tapi bisa dengan mudah mendapatkan perhatian wanita yang dia suka. Di titik itu, dia mulai bertanya satu hal yang mengubah hidupnya. Sebenarnya, apa yang salah? Dan dari situlah semuanya dimulai. Dia berhenti sejenak, bukan berhenti mencoba, tapi berhenti mengulangi cara yang sama. Dia mulai memperhatikan, mengamati, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga pola di sekitarnya. Cara wanita bereaksi, cara mereka tertarik, cara mereka kehilangan minat, dan perlahan dia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah dia sadari sebelumnya, ketertarikan. Tidak bekerja seperti yang dia kira. Dia dulu berpikir bahwa wanita akan menyukai pria yang paling baik, paling jujur, paling perhatian, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dia mulai menyadari bahwa wanita tidak hanya merespons apa yang dikatakan, tapi bagaimana mereka merasa saat bersama seseorang. Dan disitulah pola pertama terbuka. Wanita lebih tertarik pada emosi daripada logika. Dia mulai mengingat semua interaksinya di masa lalu. Dia selalu mencoba masuk lewat logika menjadi pria yang tepat, yang aman, yang jelas. Tapi dia lupa satu hal penting, tidak ada yang merasa tertarik karena logika. Ketertarikan selalu dimulai dari emosi, dari rasa penasaran, dari rasa nyaman yang berbeda, dari perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan dia tidak pernah menciptakan itu. Hari-hari berikutnya, dia mulai mengubah pendekatannya, bukan dengan berpura-pura menjadi orang lain, tapi dengan memahami dinamika yang selama ini dia abaikan. Dia tidak lagi selalu menjawab dengan cepat, tidak lagi selalu tersedia. Dia mulai memberi ruang, memberi jeda, memberi misteri kecil yang membuat orang berpikir, dan tanpa dia sadari, respons mulai berubah. Wanita yang dulu biasa saja, mulai lebih tertarik berbicara dengannya. Percakapan menjadi lebih hidup, lebih ringan, lebih penuh emosi. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang jarang dia lihat sebelumnya. Ketertarikan yang datang bukan karena dia berusaha keras, tapi karena dia berhenti berusaha dengan cara yang salah. Lalu dia menemukan pola kedua, misteri. Lebih kuat daripada kejujuran yang berlebihan. Dulu dia berpikir bahwa semakin jujur dia menunjukkan perasaan, semakin besar peluangnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika semua terlalu jelas, tidak ada lagi ruang untuk rasa penasaran, tidak ada lagi ruang untuk imajinasi. Sekarang dia mulai memahami bahwa tidak semua harus diungkapkan sekaligus. Ada kekuatan dalam tidak mengatakan segalanya. Ada daya tarik dalam membuat orang bertanya-tanya. Bukan berarti dia menjadi manipulatif, tapi dia belajar mengontrol ritme. Kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus mendekat, kapan harus mundur, dan hasilnya jauh berbeda. Lalu datang pola ketiga yang paling mengubah segalanya, kepercayaan diri. Jauh lebih penting daripada tampilan, dia mulai menyadari bahwa banyak pria yang secara fisik biasa saja, tapi memiliki aura yang berbeda. Cara mereka berjalan, cara mereka berbicara, cara mereka tidak mencari validasi, dan itu semua berasal dari satu hal. Mereka tidak meragukan diri mereka sendiri. Dan dia selama ini selalu meragukan dirinya. Jadi dia mulai berubah, bukan dalam semalam, tapi perlahan. Dia mulai memperbaiki cara dia berbicara, cara dia berdiri, cara dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi mencoba mendapatkan wanita, tapi mulai fokus menjadi pria yang layak untuk dipilih. Dan disitulah transformasi sebenarnya terjadi, dari pria yang selalu ditolak, menjadi pria yang mulai diperhatikan, dari yang selalu mengejar,
menjadi yang mulai didekati. Awalnya dia bahkan tidak sadar. Sampai suatu hari, dia menyadari sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sebelumnya wanita memulai percakapan dengannya. Mereka tertawa lebih mudah, mereka tertarik lebih lama. Bahkan beberapa dari mereka mulai menunjukkan ketertarikan lebih dulu, dan disitulah dia tahu. Dia sudah tidak berada di posisi yang sama lagi, tapi cerita ini tidak berhenti di sana, karena perubahan terbesar bukan pada bagaimana wanita melihatnya, tapi bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tidak lagi merasa harus diterima oleh semua orang. Dia menjadi lebih selektif, lebih tenang, lebih fokus, dan tanpa dia sadari. Itu membuatnya semakin menarik, karena daya tarik terbesar bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu membawa dirimu. Pada akhirnya, pria yang dulu selalu ditolak itu berubah menjadi seseorang yang sering diperebutkan, bukan karena dia tiba-tiba menjadi paling tampan, tapi karena dia memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang. Bahwa ketertarikan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memahami cara kerjanya. Dan mungkin, pesan paling jujur dari semua ini adalah, masalahnya bukan kamu kurang tampan, masalahnya kamu belum memahami bagaimana ketertarikan sebenarnya bekerja. Dan saat kamu mulai memahaminya, dunia yang sama akan mulai meresponsmu dengan cara yang sangat berbeda. Awalnya, dia hanyalah pria biasa, tidak jelek, tapi juga tidak menonjol, tidak miskin, tapi juga bukan siapa-siapa. Hidupnya berjalan normal, kerja, pulang, sesekali nongkrong, dan diam-diam menyimpan harapan yang sama seperti banyak pria lainnya, ingin disukai oleh wanita yang dia inginkan. Tapi ada satu hal yang terus berulang dalam hidupnya. Penolakan. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Dia pernah mencoba menjadi pria yang baik, selalu cepat membalas chat, selalu ada saat dibutuhkan, selalu berusaha menyenangkan, tapi hasilnya, dia hanya dijadikan tempat curhat. Pernah juga dia mencoba jadi pria yang jujur mengungkapkan perasaan secara langsung, tanpa permainan. Tapi lagi-lagi, jawabannya sama, kamu baik. Tapi kita temenan aja ya. Kalimat itu seperti menghantuinya. Semakin dia mencoba, semakin dia gagal, dan yang paling menyakitkan, dia mulai membandingkan dirinya dengan pria lain. Pria yang menurutnya tidak lebih baik darinya. Bahkan ada yang terlihat biasa saja, tapi bisa dengan mudah mendapatkan perhatian wanita yang dia suka. Di titik itu, dia mulai bertanya satu hal yang mengubah hidupnya. Sebenarnya, apa yang salah? Dan dari situlah semuanya dimulai. Dia berhenti sejenak, bukan berhenti mencoba, tapi berhenti mengulangi cara yang sama. Dia mulai memperhatikan, mengamati, bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga pola di sekitarnya. Cara wanita bereaksi, cara mereka tertarik, cara mereka kehilangan minat, dan perlahan dia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Ketertarikan tidak bekerja seperti yang dia kira. Dia dulu berpikir bahwa wanita akan menyukai pria yang paling baik, paling jujur, paling perhatian, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dia mulai menyadari bahwa wanita tidak hanya merespons apa yang dikatakan, tapi bagaimana mereka merasa saat bersama seseorang. Dan disitulah pola pertama terbuka. Wanita lebih tertarik pada emosi daripada logika. Dia mulai mengingat semua interaksinya di masa lalu. Dia selalu mencoba masuk lewat logika menjadi pria yang tepat, yang aman, yang jelas. Tapi dia lupa satu hal penting, tidak ada yang merasa tertarik karena logika. Ketertarikan selalu dimulai dari emosi, dari rasa penasaran, dari rasa nyaman yang berbeda, dari perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan dia tidak pernah menciptakan itu. Hari-hari berikutnya, dia mulai mengubah pendekatannya. Bukan dengan berpura-pura menjadi orang lain, tapi dengan memahami dinamika yang selama ini dia abaikan. Dia tidak lagi selalu menjawab dengan cepat, tidak lagi selalu tersedia. Dia mulai memberi ruang, memberi jeda, memberi misteri kecil yang membuat orang berpikir, dan tanpa dia sadari, respons mulai berubah. Wanita yang dulu biasa saja, mulai lebih tertarik berbicara dengannya. Percakapan menjadi lebih hidup, lebih ringan, lebih penuh emosi. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang jarang dia lihat sebelumnya. Ketertarikan yang datang bukan karena dia berusaha keras, tapi karena dia berhenti berusaha dengan cara yang salah. Lalu dia menemukan pola kedua, misteri. Lebih kuat daripada kejujuran yang berlebihan,
Dulu dia berpikir bahwa semakin jujur dia menunjukkan perasaan, semakin besar peluangnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika semua terlalu jelas, tidak ada lagi ruang untuk rasa penasaran, tidak ada lagi ruang untuk imajinasi. Sekarang dia mulai memahami bahwa tidak semua harus diungkapkan sekaligus. Ada kekuatan dalam tidak mengatakan segalanya. Ada daya tarik dalam membuat orang bertanya-tanya. Bukan berarti dia menjadi manipulatif, tapi dia belajar mengontrol ritme. Kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus mendekat, kapan harus mundur, dan hasilnya jauh berbeda. Lalu datang pola ketiga yang paling mengubah segalanya. Kepercayaan diri. Jauh lebih penting daripada tampilan, dia mulai menyadari bahwa banyak pria yang secara fisik biasa saja, tapi memiliki aura yang berbeda. Cara mereka berjalan, cara mereka berbicara, cara mereka tidak mencari validasi, dan itu semua berasal dari satu hal. Mereka tidak meragukan diri mereka sendiri. Dan dia selama ini selalu meragukan dirinya. Jadi dia mulai berubah, bukan dalam semalam, tapi perlahan. Dia mulai memperbaiki cara dia berbicara, cara dia berdiri, cara dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi mencoba mendapatkan wanita, tapi mulai fokus menjadi pria yang layak untuk dipilih. Dan disitulah transformasi sebenarnya terjadi, dari pria yang selalu ditolak menjadi pria yang mulai diperhatikan, dari yang selalu mengejar menjadi yang mulai didekati. Awalnya dia bahkan tidak sadar, sampai suatu hari dia menyadari sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sebelumnya wanita memulai percakapan dengannya. Mereka tertawa lebih mudah, mereka tertarik lebih lama. Bahkan beberapa dari mereka mulai menunjukkan ketertarikan lebih dulu. Dan disitulah dia tahu, dia sudah tidak berada di posisi yang sama lagi. Tapi cerita ini tidak berhenti di sana, karena perubahan terbesar bukan pada bagaimana wanita melihatnya, tapi bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tidak lagi merasa harus diterima oleh semua orang. Dia menjadi lebih selektif, lebih tenang, lebih fokus, dan tanpa dia sadari, itu membuatnya semakin menarik. Karena daya tarik terbesar bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu membawa dirimu. Pada akhirnya, pria yang dulu selalu ditolak itu berubah menjadi seseorang yang sering diperebutkan, bukan karena dia tiba-tiba menjadi paling tampan, tapi karena dia memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang. Bahwa ketertarikan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memahami cara kerjanya. Dan mungkin, pesan paling jujur dari semua ini adalah, masalahnya bukan kamu kurang tampan, masalahnya kamu belum memahami bagaimana ketertarikan sebenarnya bekerja. Dan saat kamu mulai memahaminya, dunia yang sama akan mulai meresponsmu dengan cara yang sangat berbeda. Dan dia selama ini selalu meragukan dirinya. Jadi dia mulai berubah, bukan dalam semalam, tapi perlahan. Dia mulai memperbaiki cara dia berbicara, cara dia berdiri, cara dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi mencoba mendapatkan wanita, tapi mulai fokus menjadi pria yang layak untuk dipilih. Dan disitulah transformasi sebenarnya terjadi, dari pria yang selalu ditolak menjadi pria yang mulai diperhatikan, dari yang selalu mengejar menjadi yang mulai didekati. Awalnya dia bahkan tidak sadar, sampai suatu hari dia menyadari sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sebelumnya wanita memulai percakapan dengannya. Mereka tertawa lebih mudah, mereka tertarik lebih lama. Bahkan beberapa dari mereka mulai menunjukkan ketertarikan lebih dulu. Dan disitulah dia tahu, dia sudah tidak berada di posisi yang sama lagi. Tapi cerita ini tidak berhenti di sana, karena perubahan terbesar bukan pada bagaimana wanita melihatnya, tapi bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tidak lagi merasa harus diterima oleh semua orang. Dia menjadi lebih selektif, lebih tenang, lebih fokus, dan tanpa dia sadari, itu membuatnya semakin menarik. Karena daya tarik terbesar bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu membawa dirimu. Pada akhirnya, pria yang dulu selalu ditolak itu berubah menjadi seseorang yang sering diperebutkan, bukan karena dia tiba-tiba menjadi paling tampan, tapi karena dia memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang. Bahwa ketertarikan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang memahami cara kerjanya. Dan mungkin, pesan paling jujur dari semua ini adalah, masalahnya bukan kamu kurang tampan, masalahnya kamu belum memahami bagaimana ketertarikan sebenarnya bekerja. Dan saat kamu mulai memahaminya,
dunia yang sama akan mulai meresponsmu dengan cara yang sangat berbeda.